Shalom bagi kita semua, saya Elsa Prantika Ginting, mewakili dari kelompok 4 mata kuliah Okultisme kelas 3C Teologi STTM Serta Medan akan melaporkan tentang sajian kami yang berjudul Cara Gereja Menghadapi Okultisme. Adapun kelompok 4 ini terdiri dari 6 orang. Yang pertama Dian Kartika Lubis, yang kedua saya sendiri Elsa Prantika Ginting, yang ketiga Esraelias Tasmiri, yang keempat ada Sinaga, yang kelima ada Moniko Eduardi Berubah, dan yang terakhir ada Suryani Huta Barat. Dalam kehidupan bergereja, gereja yang itu adalah jemaat, tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi jemaat, baik dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, mengenai okultisme ini, dan secara umum yang dapat kita lihat, terutama kita yang masih berada dalam ruang lingkup gereja suku, pasti okultisme masih ada di sekeliling kehidupan jemaat kita. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini akan dibahas mengenai bagaimana cara gereja menghadapi okultisme tersebut. Nah, menurut kelompok hal ini sangat penting untuk dipelajari dan untuk kita bahas. Kenapa? Karena ini sangat nyata terlihat dalam kehidupan jemaat kita. Nah, untuk sampai kepada kita mengerti bagaimana cara gereja menghadapi okultisme tersebut, tidak lain dan tidak bukan, yang pertama kita harus mengerti apa itu okultisme, bagaimana bentuk dan jenis-jenisnya, baru kita masuk kepada apa itu gereja, apa fungsi gereja, dan barulah kita bisa mengerti bagaimana gereja itu akan menghadapi okultisme tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu okultisme. Secara singkat, kami memahami okultisme itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang supranatural, yang tersembunyi, yang ada dalam lingkungan hidup kita, dan juga yang ada dalam alam semesta. Nah, okultisme ini adalah sebuah ilmu yang alami, yang bukan hanya mempelajari sihir saja, tetapi seperti yang kami katakan tadi, juga mempelajari hal-hal yang supranatural. Kita masuk kepada bentuk dan jenis praktik okultisme. Ada beberapa bentuk dan jenis praktik okultisme yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yang pertama meminta kekebalan tubuh. Nah, selain itu bisa juga kita lihat contoh yang lain seperti santet, jimat dan perhiasan, pelet, ilmu hitam, dan masih banyak lainnya contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah mengerti pengertian okultisme dan juga berbagai bentuk dan jenis prakteknya, kita masuk ke dalam pembahasan sekilas mengenai gereja. Gereja dalam arti kata Indonesia diartikan sebagai suatu perkumpulan ataupun lembaga dari penganut iman Kristen. Gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia yang artinya dipanggil keluar. Dalam hal ini, gereja diartikan dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kehidupan bergereja, tentunya gereja memiliki pandangan mengenai okultisme tersendiri. Nah, dalam hal itu, gereja menganggap bahwa dengan melaksanakan okultisme, gereja itu sudah melanggar firman Tuhan. Nah, selain itu, tindakan okultisme juga berdampak kepada orang yang melakukannya. Bisa dilihat ada 3 dampak yang kami sampaikan dalam sajian ini. Yang pertama ada akibat secara rohani, yang kedua akibat secara psikologi, dan yang ketiga akibat secara fisik. Dalam perjalanan kehidupan bergereja, gereja selalu mengingatkan jemaat ataupun warga gereja itu sendiri untuk tetap berwaspada dan berjaga-jaga terhadap adanya okultisme ini dan juga hal-hal lain yang dimana penggeraknya itu adalah iblis untuk mengganggu kehidupan bergereja warga jemaat. Nah, jadi dalam hal ini gereja memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melawan praktik okultisme tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai bagaimana cara gereja itu menghadapi okultisme. Secara umum dapat kita lihat, upaya gereja yang pertama yaitu adalah untuk memperkenalkan okultisme tersebut. Harus memberi pemahaman mengenai okultisme. Apakah okultisme itu dapat dilakukan atau tidak, dan bagaimana sebetulnya okultisme itu dipahami dalam Alkitab. Yang kedua, gereja harus bisa membina dan membimbing jemaat. Nah, dalam hal ini, gereja harus bisa membimbing jemaat yang terlibat okultisme untuk melepaskan diri dari ikatan si iblis. Nah, sekarang langkah yang ketiga, gereja harus bisa memberikan penggembalaan. Gereja harus mampu menggembalakan jemaat dengan membantu, menolong setiap jemaat dengan sadar bahwa hubungannya dengan Allah dan sesamanya dilihat dalam situasi dirinya sendiri.
Dan yang keempat, cara yang terakhir di sini kami sampaikan adalah gereja harus bisa mengajar dan memberikan kepastian. Gereja hadir sebagai wujud tubuh Kristus di tengah dunia yang memiliki tanggung jawab besar kepada Kristus dan jemaat. Oleh karena itu, gereja harus mampu memberikan kepastian dan mengajarkan doktrin tentang keselamatan agar jemaat benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan memiliki iman yang teguh agar jemaat dalam hidupnya di dunia ini tidak lagi takut akan roh-roh nenek moyang mereka ataupun semua hal yang bersangkut pautan dengan okultisme. Kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana cara melayani orang-orang yang dikuasai oleh okultisme. Nah, dalam hal ini yang dapat kami sampaikan, yang pertama itu menurut Derek Prince, jalan keluar untuk menyelesaikan okultisme yang dipaparkan ada 8 langkah. Yang pertama, menyatakan iman secara pribadi kepada Kristus. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengakui semua dosa yang diingat. Yang keempat, mengampuni semua orang. Yang kelima, memutuskan hubungan dengan semua bentuk okultisme. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk dilepaskan dari semua kutuk yang menguasai hidup. Yang ketujuh, berpihak kepada Tuhan. Dan yang ke-8, melakukan pengusiran okultisme tersebut keluar diri. Nah, selain cara-cara itu dapat juga dilihat dalam Alkitab mengenai bagaimana cara Yesus Kristus mengusir orang yang dikuasai oleh roh jahat. Nah, yang kedua juga kita bisa melihat bagaimana cara Rasul melayani orang yang dikuasai oleh roh jahat. Dan yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana cara hamba-hamba Tuhan melayani orang yang dikuasai oleh roh jahat tersebut. Kita sampai kepada topik yang terakhir mengenai hambatan dan tantangan yang dialami gereja dalam melawan praktik okultisme. Tidak bisa dipungkiri bahwa terlebih kita dalam gereja suku masih sangat terlibat dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Nah, karena hal itu, gereja mengalami kesulitan dalam melawan praktik okultisme ini karena masih memiliki jemaat-jemaat yang terlalu percaya dengan kepercayaan yang dahulu. Nah, dan yang kedua, tidak bisa dipungkiri juga sifat kemanusiaan yang masih sangat melekat dalam diri jemaat yang menginginkan kelebihan dalam kehidupannya. Misalnya dalam hal memiliki keberuntungan, memiliki kesuburan, melindungi dari bahaya, untuk menjadi pelaris dalam usaha, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang ketiga, faktor yang menjadi hambatan dan tantangan adalah pemikiran rasionalisme yang ada dalam diri jemaat ataupun dalam diri gereja tersebut yang masih menolak otoritas Alkitab di dalam kehidupannya. Dari penyampaian penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam cara menanggulangi ataupun melawan praktik okultisme ini dalam gereja adalah gereja harus terlebih dahulu memberikan pemahaman dan selanjutnya beranjak kepada langkah untuk memberikan arahan untuk membimbing dan mengajari jemaat, dan setelah itu melakukan pengembalaan kepada jemaat, dan yang terakhir gereja harus bisa memberikan kepastian dan ajaran keselamatan kepada jemaat. Dan juga tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita sekarang juga masih banyak orang yang terlibat dalam praktik okultisme, dan itu adalah sebagai tugas gereja untuk saat ini dan kedepannya agar bisa menciptakan jemaat yang betul-betul mengerti apa arti hubungannya dengan Tuhan dan juga bisa mengerti untuk menjauhi diri dari hal-hal yang terlibat dengan roh jahat, dengan iblis, ataupun bisa kita katakan dengan okultisme tersebut. Hanya ini laporan yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangan laporan ini kami minta maaf, dan atas perhatian para pembaca dan juga pendengar dan juga yang menonton video ini kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.